Tips sukses itu sebetulnya jangan pernah merasa paling tahu atau merasa paling benar. Jika bertemu dengan semua orang itu, kalau saya prinsipnya empty glass selalu saya kosongkan gitu. Karena ketika bertemu dengan orang saya justru belajar banyak. Itu bekal sebetulnya yang selalu saya manfaatkan. Jadi saya menjadi dosen di Telkom University itu sejak tahun 2008. Tapi jauh sebelum itu saya menjadi dosen part-time di beberapa kampus swasta di Kota Bandung. Dan jauh lagi sebelum itu sebetulnya saya bergerak di bidang arsitektur. Tetapi sejak dari 2008 saya menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi Bisnis. Dan saya juga menjabat jabatan struktural di Telkom University, dimulai menjadi sekretaris program studi di desain komunikasi visual, kemudian juga saya menjadi manajer sekretariat pimpinan, dan sejak 2013 saya menjadi wakil dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, kemudian menjadi direktur sekretariat dan perencanaan strategis, hingga saat ini saya menjadi direktur kerjasama strategis dan kantor urusan internasional. Iya, jadi Telkom Infra Project itu adalah komunitas global yang isinya terdiri dari organisasi dan industri yang membernya lebih dari 500 member dari seluruh dunia. Jadi kami menjadi Telkom Infra Project yang pertama di Asia Tenggara dan yang ke-14 di dunia. Jadi kalau negaranya itu ada 8 negara, mulai dari Brazil, Spanyol, Italia, Amerika. Dan Telkom University menjadi satu-satunya kampus yang menjadi center untuk Telkom Infra Project. Ketika pertama kali menjadi dosen di Telkom University, memang saya mengajarnya menjadi dosen entrepreneurship. Sehingga untuk mensupport kebutuhan tersebut, saya mendalami kemampuan lain atau skill set lain, yaitu menjadi bekal adalah menjadi business coach. Nah, business coach ini sebetulnya sifatnya adalah mendampingi atau menjadi mentor dari para entrepreneur. Dan fokus saya adalah memang di womanpreneur. Sejak 2008, terutama di Telkom University, kampus Telkom University memiliki 3 prinsip atau value, yaitu harmoni, excellence, dan integrity. Jadi mau tidak mau sebetulnya prinsip dan value itu akhirnya menjadi prinsip dan value yang saya bawa sampai 15 tahun hingga saat ini. Jadi harmoni itu bagaimana kita mempunyai empati, itu menjadi hal pertama. Kemudian di dalam kampus juga di dalam tempat saya bekerja, otomatis di situ teamwork menjadi penting, membangun kerjasama dengan rekan. Kemudian excellent adalah bagaimana bekerja sebaik-baiknya untuk hasil yang terbaik, itu juga menjadi hal yang penting. Dan kemudian integrity adalah terkait dengan kejujuran, bertanggung jawab, dan akhirnya value atau prinsip tersebut mengakar menjadi keseharian yang harus saya turunkan dan saya contohkan kepada tim saya. Seorang dosen itu adalah seseorang yang belajar di masa lalu, kemudian dia mentransfer knowledge di masa kini. Sedangkan talent atau anak mudanya sendiri akan menjadi pemimpin di masa depan. Otomatis ada gap gitu ya, jadi ada gap antara pengajar dengan mahasiswa. Mahasiswanya sangat cepat dengan revolusi 4.0, mereka tahu dengan AI, IoT, sehingga menjadi dosen di masa kini juga harus terbekali oleh literasi digital. Itu yang paling penting. Bagaimana kita belajar harus lebih keras dibandingin
mahasiswanya, karena mahasiswa sendiri dengan teknologi itu adalah keseharian. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah yang kita hadapi bukan masyarakat di Indonesia, tetapi kita harus bersaing di kancah global. Sehingga dosen juga harus mampu membekali anak-anak untuk mampu bersaing menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan yang terakhir juga bagaimana mahasiswa ini mempunyai sebetulnya attitude yang menjadi bekal mereka, bukan hanya knowledge dan skill, tetapi attitude itu menjadi bekal dasar yang harus dicontohkan oleh dosen dan itu diterapkan oleh mahasiswa sehingga mereka menjadi generasi muda pemimpin masa depan yang sangat gemilang nanti ke depan. Lebih kepada barangkali kita ini di saat setelah pandemi terutama dan ketika pandemi berpacu dengan waktu gitu ya. Jadi mitra, klien, rekan kami ini tidak hanya ada di Indonesia. Sehingga terkadang kami bekerja juga tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Sehingga kesiapan kita sebagai profesional yang mampu untuk bekerja kapanpun itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, berkompetisi. Kami sebagai bagian dari kampus terbaik swasta di Indonesia, otomatis harus tercermin juga dalam diri saya bahwa saya mewakili dan menjadi ambasador kampus. Itu yang menjadi penting. Bagaimana kita menjadi talent yang memang siap juga di kancah global. Iya, jadi kalau dilihat sebetulnya Indonesia itu 73% semuanya menggunakan dan mereka mengadop gitu ya teknologi digital. Tetapi ternyata kenyataannya UMKM itu hanya kurang dari 20%, bahkan mereka sudah ready menggunakan digital. Nah ini menjadi satu celah atau gap yang sangat besar. Bagaimana kita Indonesia bukan hanya sebagai pengguna, seharusnya kita mampu sebagai produsen. Sehingga dibutuhkanlah sebetulnya peran kampus, peran akademisi, peran industri, bahkan peran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, sarana prasarana, akses, bahkan yang menjadi penting adalah mentransfer knowledge. Jadi bagaimana membantu mereka melakukan pelatihan, melakukan mentoring, mendampingi, sehingga mereka memang siap untuk menggunakan, mereka mampu memanfaatkan, dan mereka mampu mengembangkan bahkan menciptakan teknologi itu sendiri bagi bisnis yang mereka jalankan. Perempuan sebetulnya ketika lagi pandemi itu jumlah perempuan yang bergerak di bidang entrepreneurship sebagai penopang kehidupan itu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi banyak sekali para kepala rumah tangga yang akhirnya terdampak, para perempuan inilah yang maju. Mereka menjadi salah satu motor untuk membangun, menghidupi keluarganya. Bahkan untuk membantu peningkatan perekonomian Indonesia. Nah perempuan-perempuan ini adalah sebetulnya saya bisa menyatakan mereka sebagai fondasi membangun negara Indonesia. Dan mereka sebetulnya adalah arsitek nyata gitu bagaimana menciptakan kemajuan negara kita. Jadi perempuan adalah pintu pertama yang bisa kita bekali secara keilmuan, secara skill set, bagaimana mereka mampu untuk menjadi entrepreneur yang bersaing bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di secara global. Kemudian para perempuan ini juga sekarang sudah mulai mempunyai kesadaran bahwa mereka menjadi entrepreneur itu bukan hanya untuk menghidupi keluarga, tetapi bagaimana mereka turut mensejahterakan di lingkungan sekitar. Itu banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang mulai sadar keberhasilan dirinya menjadi cerminan untuk perempuan-perempuan lain. Ini akan menjadi bekal penting karena perempuan itu sebagai ibu, perempuan itu juga sebagai istri, perempuan itu juga sebagai tadi contoh bagi perempuan lainnya, dan sekarang banyak juga perempuan-perempuan menjadi pemimpin atau dia menjadi leaders di perusahaannya masing-masing. Nah kayak hal inilah yang sebetulnya akan sangat membantu bagaimana satu keberhasilan perempuan itu akan membantu perempuan-perempuan lain juga untuk berhasil.
Ya, di kampus Telkom University sendiri kami punya inkubator center, bagaimana kami membantu startup itu terbentuk. Kalau kita lihat sebetulnya startup itu sudah masuk second wave katanya ya, jadi istilahnya kalau yang first wave itu focusingnya adalah di e-commerce. Tetapi kalau kita lihat startup sekarang tuh sektornya sudah sangat luas, sudah masuk ke sektor agriculture, sektor retail, bahkan ekonomi kreatif pun mereka ada di sana. Sehingga pertumbuhan startup ini membutuhkan startup yang memang berkelanjutan. Mereka harus siap yang pertama dalam sisi SDM. Talent itu jadi penting untuk tadi, biar tidak akhirnya berguguran. Karena memang tidak ada talentnya, karena startup itu bergantung terhadap orang. Kemudian yang kedua juga mereka harus punya akses terhadap pendanaan. Salah satu yang membuat startup juga menjadi berguguran adalah keterbatasan terhadap akses pendanaan. Kemudian yang ketiga, mereka juga harus memiliki bisnis model yang tepat. Karena dengan agile sekarang otomatis startup itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi bisnis yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, mereka juga harus siap untuk menetapkan regulasi sehingga bisnisnya akan berjalan lebih smooth. Di Telkom University ini kami punya Bandung Technopark namanya, itu adalah pendampingan atau inkubasi untuk para startup. Biasanya masanya itu sampai dengan 8 bulan. Kenapa sangat-sangat lama? Karena memang tidak bisa prosesnya cepat. Dia membutuhkan waktu yang sangat lama, mulai dari bagaimana mereka mempersiapkan bisnis, mereka mengembangkan bisnis, sampai betul terhadap akses pendanaan itu menjadi penting. Bagaimana kami mempertemukan dengan para angel capital, kemudian bagaimana kita juga memberikan bekal biar mereka juga bisa mendapatkan akses pendanaan yang mudah. Tip Community Lab ini sebetulnya memberikan solusi infrastruktur dengan teknologi open network, di mana kita mencarikan, memperkenalkan, kemudian nanti juga menciptakan teknologi-teknologi baru untuk pemerataan utamanya di bidang jaringan telekomunikasi. Nah, jadi berdiri pertama kali sejak 2020 itu didirikan oleh Kementerian Kominfo itu sendiri, dan kami menjadi satu-satunya TIP Community Lab di dunia yang berada di kampus. Jadi TIP Community Lab yang ada di negara lain itu majority adanya di industri, tetapi kami adalah yang bergerak di kampus. Karena kampus menjadi tempat netral untuk bertemunya pentahelix gitu. Industri ikut bergabung, para operator, kemudian para pemegang kunci di industri telekomunikasi ikut bergabung, kemudian pemerintah juga turut mendukung. Yang kami lakukan adalah bagaimana teknologi-teknologi baru yang ada di luar negeri itu bisa dimanfaatkan di Indonesia. Kemudian kami sebagai warga Indonesia juga mampu menciptakan produk-produk lokal, dan yang paling penting bagaimana Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau itu yang saat ini masih banyak wilayah-wilayah yang belum terfasilitasi oleh telekomunikasi dan blank spot itu mendapatkan koneksi yang merata di seluruh lokasi. Itu sebetulnya fungsi utamanya. Jadi kami melakukan mulai dari pelatihan, kemudian trial, kemudian kita juga melakukan eksibisi, kami mempertemukan para ahli untuk mempelajari apa yang paling tepat sebetulnya untuk bisa dimanfaatkan di Indonesia terkait dengan teknologi masa depan yang akan dimanfaatkan pada masa kini. Ya, metaverse itu kan adalah dunia virtual 3 dimensi ya. Bagaimana kita menciptakan sebuah dunia virtual di mana di dalamnya person to person bisa ketemu secara virtual. Sebetulnya itu. Ketika bicara metaverse, otomatis sebetulnya hal positifnya banyak. Tetapi ketika ditanyakan hal negatifnya apa, begitu, karena menjadi kabur antara dunia nyata dengan dunia virtual. Bahkan beberapa orang akhirnya memilih lebih nyaman untuk berselancar ataupun berinteraksi di dunia virtual. Sehingga interaksi secara fisik antara orang pun semakin berkurang. Kemudian metaverse ini kan menjadi media berkomunikasi, bertransaksi bahkan. Dan ketika bertransaksi di dunia virtual, ekonomi
konvensional atau tradisional yang melakukan transaksi di dunia nyata dan mereka tidak mampu menciptakan dunia metaverse-nya, otomatis akan terdampak. Karena produksi-produksi fisiknya kan jadi berkurang. Karena mereka harus menciptakan produksi-produksi secara virtual. Oleh karena itu, para pebisnis, para UMKM harus mampu sebetulnya. Bukan hanya sebagai pengguna tadi, tetapi bagaimana di dalam bisnisnya betul-betul memanfaatkan metaverse sebagai media promosi. Karena kalau tidak, maka dampak positif tadi akan menjadi salah satu dampak penurunan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Justru kami membangun yang disebut dengan Indonesia Metaverse Collaborative Initiation. Bukan hanya Telkom University, tetapi pemerintah begitu ya, Kominfo utamanya di bawah kementerian, kemudian seluruh operator, kemudian ada beberapa industri swasta seperti GSMA, Alita, dan rekan-rekan kami yang ada di bidang telekomunikasi menyadari sebetulnya metaverse ini seperti apa sih gitu ya. Kayak gimana sih gitu, apakah Indonesia sudah siap atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu akhirnya kami coba collect dan kita bersepakat bahwa sudah saatnya Indonesia mempunyai pijakan yang jelas terkait dengan metaverse. Dan akhirnya dibuatlah yang namanya MREC, Mbak. Jadi di Mobile World Congress tahun ini di Spanyol, itu kita launching yang disebut dengan Metaverse Research Experience Center. Kebetulan tempatnya ada di Telkom University, disupport penuh oleh para industri, kemudian oleh Meta atau Facebook itu sendiri, dan kami bersama-sama sebetulnya mempersiapkan Metaverse untuk di Indonesia. Tempatnya kebetulan ada di kampus kami. Ini merupakan lab dan ini juga merupakan tempat untuk melakukan riset dan kemudian juga untuk menciptakan use case yang terkait dengan Metaverse. Jadi ini semacam sebuah konsorsium, tetapi yang akhirnya kita bangun menjadi sebuah lab, dan ini menjadi satu-satunya di dunia, Mbak, yang akan kita coba manfaatkan seoptimal mungkin, sehingga Metaverse ini menjadi salah satu teknologi masa depan yang bisa kita manfaatkan bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai produsen, dan akan lebih bagus jika hasil-hasil Indonesia ini dimanfaatkan di kancah global. Ekosistem membangun metaverse itu sebetulnya banyak unsur ya. Jadi yang pertama otomatis tadi people-nya. Karena masyarakat itu masih belum teredukasi terkait dengan metaverse, itu menjadi penting. Kemudian yang kedua juga adalah terkait dengan jaringan. Jadi infrastruktur. Jadi jaringan infrastrukturnya metaverse membutuhkan jaringan infrastruktur yang bandwidth-nya juga sangat tinggi. Nah ini juga membutuhkan pemerintah dan para operator menyediakan fasilitas tersebut. Kemudian yang ketiga juga kita harus menciptakan use case. Jadi kesiapan bagaimana kita juga bukan hanya menggunakan tadi, tetapi juga bagaimana menciptakannya. Sehingga akan terbangunlah ekosistem jika kita mempersiapkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kemerdekaan itu bukan artinya kita berhenti berjuang, tetapi justru saatnya kita harus berjuang lebih keras. Karena kemerdekaan itu perlu kita pertahankan. Untuk para generasi muda, ini sudah saatnya sebetulnya mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik dengan segala kemudahan yang ada, dengan kemudahan teknologi, sistem pembelajaran, akses, dan bagi para wanita juga, di mana para wanita ini menjadi fondasi yang bisa menyebarkan ilmu mulai dari rumah, adalah sebetulnya poros yang dapat membantu menciptakan anak-anak muda generasi masa depan yang siap untuk bersaing secara global. Tips sukses itu sebetulnya jangan pernah merasa paling tahu atau merasa paling benar. Jika bertemu dengan semua orang itu, kalau saya prinsipnya empty glass, selalu saya kosongkan gitu. Karena ketika bertemu dengan orang, saya justru belajar banyak. Itu bekal sebetulnya yang selalu saya manfaatkan. Kemudian yang kedua, dibiasakan untuk sedikit berbicara tapi banyak mendengar. Karena dengan banyak mendengar justru saya lebih banyak menyerap ilmu dari banyak orang. Sehingga banyak hal-hal yang sebetulnya yang saya tidak tahu,
dan saya merasa paling tahu, akhirnya menumbuh kembangkan saya jauh lebih baik. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah positif mindset. Jadi ketika bertemu dengan orang tuh yang saya lihat pertama kali itu hal positifnya dulu. Kalau sama mahasiswa tuh saya lihat pokoknya setiap orang tuh pasti ada hal positifnya aja walaupun dia kecil ataupun besar. Nah 3 hal ini sebetulnya menjadi bekal saya untuk melihat setiap orang tuh punya kemampuan. Dan saya akan melihat dari sisi baiknya bukan dari sisi buruknya. Itu bekal menjadi seorang business coach, menjadi seorang pimpinan di sebuah lembaga, menjadi seorang ibu, bahkan menjadi seorang personal yang menurut saya akhirnya lebih banyak mencintai diri sendiri, kemudian saya berikhlas diri dengan apa yang saya punya.